ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى دار السلام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، الحمد لله ثم الحمد لله بعون الله بشفاعة رسول الله kita semua bisa hadir di majelis yang sangat berkah, mubarak, di tempat yang sangat mulia, guna bersama-sama menjalankan syariat Allah, mendengarkan khutbatain dan menegakkan salat Jumat rakaatain. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa sejalan dengan ridha dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan ini ditulis dan tertulis sebagai amal soleh kita inda Allah, dan kita berharap semoga kelak kita kembali dipertemukan oleh Allah di surga. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari ini 13 Desember bertepatan dengan bulan Jumadil Akhir, yang dalam tradisi bangsa Arab Jumat itu artinya membeku, musim dingin, dan itu terjadi biasanya dalam setahun 2 bulan, yang puncaknya adalah pada Jumat Al-Ula wal Akhir. Artinya di bulan inilah biasanya kita diminta untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah dan kesolehan kita sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap semua, semoga kita bisa menyelesaikan akhir bulan ini, di bulan Jumadil Akhir atau di bulan Desember ini, dan bisa bersama-sama masuk tahun baru 2025, atau kita bisa masuk bulan Rajab. Dua momentum yang sama-sama luar biasa, memiliki makna yang sangat besar bagi kita sebagai umat Islam, khususnya yang hidup di Indonesia ini. Momentum tahun baru 2025 ataupun momentum Rajab. Barakallahu fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita dituntut, kita diuji oleh Allah untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sebenar-benarnya. Apa itu rasa syukur itu? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Bersyukur itu adalah memanfaatkan dengan secara maksimal apapun yang Allah titipkan dalam kehidupan kita untuk kemaslahatan umat manusia, dengan catatan kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur itu pada hakikatnya adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianggap bersyukur kalau kita semakin meningkat amal ibadah kita, baik ibadah fardiyah, baik ibadah individual ataupun ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial kita. Kita dianggap bersyukur oleh Allah kalau kita wujudkan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Kita semakin sergap beribadah, kita semakin peka melihat tetangga orang lain, siapapun yang membutuhkan uluran tangan bantuan dari kita. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Wujud eksistensial atau makna keberadaan manusia itu diukur dari seberapa besar rasa butuhnya masyarakat terhadap keberadaan kita. Semakin banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita, berarti semakin tinggi tingkat kualitas keadaan kita. Dan itu berkorelasi dengan tingginya ketakwaan kita kepada Allah. Maka kalau kita ingin menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, apa yang Allah titipkan pada saat ini kepada dalam hidup kita, kita jalankan, kita gunakan, kita manfaatkan untuk sebesar-besar kemaslahatan umat. Allah titipkan ilmu, ayo kita manfaatkan ilmu itu untuk kemaslahatan. Allah titipkan kesehatan, kita gunakan kesehatan itu untuk kemaslahatan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas dan kondisi yang ada pada masing-masing diri kita. Allah titipkan jabatan, kita gunakan jabatan itu untuk kemaslahatan. Terciptanya sebuah kondusivitas lingkungan kerja yang maslahah bagi terwujudnya output yang baik, dan itu semua kita tujukan untuk semata-mata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan dalam muqaddimah khutbah tadi, saya ingin mengutip dari surat Al-Jumu'ah, surat Al-Munafiqun yang saya maksud. Allah berfirman mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah mengingatkan spesifik, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Dua titipan amanah yang sangat besar yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Amwalukum wa auladukum. Harta, kekayaan, jabatan, status sosial. Wa auladukum, anak biologis ataupun anak ideologis kita. Jangan sekali-kali kita jauhkan, berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan itu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau kita lalai, kita terlena dengan dua titipan besar dari Allah itu, maka kita akan berakhir dengan penyesalan. Dan yang namanya menyesal itu adalah sesuatu yang sangat sia-sia. Paling sia-sia dalam hidup itu adalah menyesal. Orang menyesal itu membuktikan bahwa apa yang dia lakukan, dia tidak niatkan semata-mata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu bertanya pada siapapun. Kalau suatu saat kita melakukan suatu upaya, suatu ikhtiar
yang maksimal dan optimal, kemudian hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan dan kita kecewa atau kita menyesal, berarti kita sudah tidak sesuai dengan tuntunan. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan pernah dihukum oleh Allah dengan penyakit rasa menyesal, apalagi kecewa. Tidak ada kamusnya bagi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah menyesal dan kecewa itu. Karena orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu dalam melakukan ikhtiar apapun dalam hidupnya, dia sudah serahkan semuanya. Ini untuk Allah dan saya lakukan karena perintah Allah. Apapun yang terjadi dari ikhtiar ini, maka itu pasti yang Allah berikan kepada saya di waktu yang terbaik untuk saya. Walaupun dalam ukuran kacamata sosial itu bisa jadi sesuatu yang tidak baik, tapi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak akan pernah larut dengan terminologi, dengan definisi, dengan perkataan orang-orang tentang apapun yang kita hasilkan dari upaya ikhtiar kita. Tidak ada kamus menyesal, apalagi dia merasa putus asa terhadap apa yang dia lakukan. Kalau dia dari awal sudah diniatkan karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena apapun selain Allah, pasti dia akan terhindar dari penyesalan, apalagi kekecewaan dan ma'udzubillah sampai putus asa. Wala tayasu min rauhillah wala tayasu min rahmatillah. Ma'asyiral muslimin wa zurratal mu'minin rahimakumullah. Jadi kita bisa mengintrospeksi diri kita. Semakin banyak dalam kehidupan kita ini perasaan menyesal, perasaan kecewa, apalagi putus asa, itu bentuk hukuman dari Allah kepada kita karena kita sudah tulhikum wala tulhikum, kita sudah berpaling dari Allah. Sehingga Allah hukum diri kita dengan rasa menyesal. Orang menyesal itu orang yang sakit sendirian, sementara orang lain tidak mengerti apa yang dia derita. Apalagi dia kecewa dan bahkan berputus asa. Itu hukuman dari Allah karena kita telah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu menjadi ciri introspeksi bagi kita. Apakah dalam perjalanan hidup selama ini kita sepanjang setahun terakhir ini lebih banyak kecewanya dalam berusaha, lebih banyak menyesalnya. Saya sudah pontang-panting, saya sudah ikhtiar maksimal optimal, tapi ternyata hasilnya, coba, itu ungkapan orang kecewa, ungkapan orang yang sangat menyesal dengan usaha yang dia lakukan. Dia tidak pernah ingat bahwa apapun yang dilakukan dunia ini tidak akan lama di'alima a'taita wala mu'atiya lima mana'ata wala yanfa'ukal jaddu minkal jad. Semua apapun di dunia ini terjadi karena iradatnya Allah. Kita bisa berbuat apapun, bahkan menggerakkan tangan ini juga karena iradat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong sekali kita. Baru berusaha, itu pun karena modal dari Allah kita bisa berusaha. Kenapa justru malah menyalahkan Allah? Karena tidak berhasil. Kita tidak punya modal apa-apa. Berkehendak untuk mencari nafkah itu dari Allah. Kita harus bersyukur Allah memberikan satu stimulus niat baik dalam diri kita. Coba andaikan itu dicabut oleh Allah, kita tidak punya niat apapun untuk mencari nafkah, tidak bertanggung jawab, alangkah indahnya hidup kita. Allah tanamkan, Allah beri modal untuk punya niat baik, memperbaiki kehidupan dengan cara bekerja, dengan cara ikhtiar. Itu modal semua dari Allah. Kita tidak punya modal apa-apa. Lalu ketika apa yang kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, yang menurut kacamata manusia itu tidak berhasil, ingat,
menurut ukuran manusia, apa yang kita lakukan itu tidak berhasil alias gagal. Itu kata-kata manusia. Apakah mau hidup kita didikte oleh manusia, sementara manusia tidak pernah berkontribusi apapun dalam hidup kita? Kenapa kita mau dikatakan oleh orang-orang, oh kamu gagal? Kita larut dengan sebutan itu. Orang beriman tidak akan pernah gagal. Orang bertakwa tidak akan pernah menyesal. Orang bertakwa dan beriman tidak pernah kecewa dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan semua kehidupan ini. Allah yang menentukan hidup ini, mau merah mau hitam. Manusia tidak punya daya apa-apa. Lalu kenapa kita mau didikte oleh orang lain? Kalau hidup kita itu gagal, kalau hidup kita itu miskin, kamu melarat, karena itu kamu susah. Itu kata orang. Kenapa kita mau menerima? Sebagai orang yang beriman, yakinlah kalau kita sudah berusaha sesuai apa yang dianjurkan, disyariatkan oleh Allah, yakinlah, berimanlah bahwa apapun yang kita lakukan, hasilnya itu pasti yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, dan Allah berikan di waktu yang terbaik dalam hidup kita. Kalau itu yang kita yakini, maka tidak akan pernah ada penyesalan dalam hidup kita, tidak akan pernah ada rasa pahit dalam hidup kita, tidak akan pernah ada kamu susah dalam hidup kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sekali lagi, marilah kita dalam kesempatan ini kita tingkatkan amal ibadah soleh kita. Senyambang Allah masih menitipkan nyawa dalam badan kita, senyambang Allah masih menitipkan kesehatan dalam tubuh kita, senyambang Allah masih memberdayakan, mengoptimalkan panca indera dalam tubuh kita, badan kita. Ayo kita manfaatkan, kita optimalkan. Ingat, ini semua adalah modal yang Allah berikan kepada kita, yang kalau kita manfaatkan, itu hasilnya, manfaatnya akan melekat dalam tubuh kita dan akan menemani hidup kita sampai menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana wa habibina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat al ajal. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأمثال بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق
وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند اللسان برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل عسير، سهل علينا كل عسير، سهل علينا كل عسير، فتيسر العسير بداية البشير الذي يا من لا يحتاج إلى بيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.